We don't have enough. Let's can make it. Take mine. You take mine. You can get there. I can't. I can't get there. You can. No. Yes. No. What? The keeper's time. Run. Run! I need time. Time transfer. Halo warga YouTube, Aga Kariba, jumpa lagi bersama saya Lanjong. Kali ini saya akan mengalurkan film In Time yang rilis pada tahun 2011. Film ini berceritakan tentang kemajuan teknologi masa depan pada tahun 2169. Di masa ini, genetika manusia direkayasa untuk menghentikan proses penuaan pada usia ke-25 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, mereka diberikan waktu tambahan selama 1 tahun. Dengan teknologi penghitung waktu atau timer yang disematkan di bawah kulit lengan mereka, timer tersebut akan menghitung mundur sisa waktu hidup mereka. Kalau sudah time out atau kehabisan waktu, maka akan meninggal. Cara untuk bertahan hidup adalah dengan bekerja dan upah mereka dibayarkan dalam bentuk waktu. Masing-masing orang akan ditransferkan atau disimpan ke dalam kapsul waktu. Di zaman ini, waktu menjadi alat transaksi utama dan mata uang sudah tidak diberlakukan. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Will Salas, yang menggunakan hidupnya untuk bekerja dan membiayai ibunya bernama Rachel Salas berusia 50 tahun. Tapi secara fisik terlihat masih muda. Inilah dampak dari rekayasa genetik tersebut. 25 for the 25th time. Rachel memberitahu anaknya kalau dia akan berangkat ke distrik Garmen selama 2 hari. Dan tak lupa memberi waktu 30 menit untuk anaknya. Will merupakan seorang pekerja di sebuah pabrik yang memproduksi kapsul waktu. Selepas bekerja, Will bersama sahabatnya yang bernama Borel mampir ke sebuah bar. Di sana Borel memberitahu Will bahwa ada seseorang yang mempunyai waktu selama 100 tahun bernama Henry Hamilton. Setelah memperhatikan Henry dari jauh, Will menyadari bahwa Henry diincar oleh pencuri waktu. You need to get out of here. Somebody's gonna clean that clock. Yes. Tak lama kemudian, penjahat pencuri waktu datang bersama kawanannya yang dipimpin oleh Portis. Pengunjung bar pun panik dan berhamburan keluar. Minutemen, walk away, Will. Those gangsters aren't playing around. Entah apa yang merasuki Henry, dia tetap santuy dan seakan pasrah ketika Portis meminta untuk menyerahkan seluruh waktunya. Will yang berniat untuk menolong, bergegas membawa Henry kabur dan bersembunyi di sebuah gedung tua. I know who took him. I know who he is. Damn it. I won't see 106. You have too many more nights like tonight. You were right. Setelah lama mengobrol-ngobrol, Henry yang sudah berusia 105 tahun mengaku sudah lelah dengan hidupnya, dan memang berencana membiarkan Portis mengambil seluruh waktunya. Your mind can be spent even if your body's not. We want to die. What the hell's that supposed to mean? No one has to die before their time. If you had as much time as I have, what would you do with it? If I had all that time, I sure as hell wouldn't waste it. Keesokan harinya ketika Will masih tertidur pulas, Henry mentransferkan waktunya kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit untuknya.
Di sisi lain, ibunya Will ternyata tidak bisa membayar ongkos angkutan umum yang tiba-tiba naik dari 1 jam menjadi 2 jam. Hal ini dipicu oleh kenaikan pajak, kenaikan harga bawang dan harga cabai-cabean. Russell akhirnya memilih untuk berlari pulang karena waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Sementara Will yang sudah menunggu ibunya di halte, tidak mendapati ibunya turun dari angkutan tersebut. Dengan rasa panik, Will kemudian berlari untuk menjemput ibunya. Dari kejauhan, Will melihat ibunya dengan sekuat tenaga. Will berlari untuk segera mentransferkan waktu. Namun sayang sekali Russell kehabisan waktunya dan tak terselamatkan. Russell akhirnya tewas di pelukan Will. Keesokan harinya, terlihat sekelompok orang yang berasal dari organisasi Timekeeper atau penjaga waktu yang dipimpin oleh Raymond Leon. Mereka melakukan penyelidikan tentang kematian Henry Hamilton. Seperti halnya petugas kepolisian, mereka menyusut kasus kejahatan dan memastikan waktu berada di tempat yang seharusnya. Was he might have bought this on himself. Interesting. Gotta be a witness. Beberapa hari kemudian, Will memutuskan untuk pergi ke New Greenwich sendirian dengan menumpangi sebuah taksi. Untuk sampai di sana, Will melewati beberapa perbatasan zona waktu dan diwajibkan untuk mendepositkan waktunya di setiap perbatasan. Please deposit 2 months. Welcome to New Greenwich. Setelah sampai di New Greenwich, terlihat seorang wanita bernama Sylvia Weiss yang terus memandangi Will. Dia seakan-akan terkesan dengan ketampanan Will. Di malam hari, Will mendatangi sebuah kasino dan bermain poker di sana. Dia menghadapi seorang pengusaha pinjaman waktu yang bernama Philip. Beliau merupakan ayah Sylvia. Di meja poker, Will mempertaruhkan seluruh waktunya. Push all in, Mr. Salas. Absolutely. The strong survive. Namun tak disangka, Will memenangkan permainan tersebut, dan kini dia punya waktu 11 abad atau setara dengan 1100 tahun. Hal inilah yang membuat Sylvia semakin terkesan, kemudian mengundang Will ke acara pestanya. We're having a party tomorrow night. Perhaps you'll give him a chance to win back some of those years. Very beautiful. Di tempat lain, terlihat petugas Timekeeper mendeteksi rekam jejak mencurigakan yang dipicu oleh tewasnya Henry Hamilton. Mereka kemudian melacak Will Salas, yang tiba-tiba menerima lonjakan pertambahan waktu yang sangat tidak wajar. For a match? His name is Will Salas. Sebelum menghadiri undangan tersebut, Will membeli mobil sport mewah dengan harga yang fantastis. Di pesta, Will diperkenalkan dengan anggota keluarga Sylvia yang usianya susah dibedakan karena dampak dari rekayasa genetik tersebut. My mother-in-law Clara, my wife Michelle, and my daughter Sylvia. Di saat acara pesta berlangsung, Sylvia mengajak Will berdansa dengannya. Seperti pepatah yang mengatakan, di mana ada kesempitan, di situ ada kesempatan. Will yang jenius, mengajak Sylvia ke halaman belakang rumahnya untuk menangkap ikan cupang sembari berhawa dikap. Be too careful. Merasa dipermainkan oleh ikan cupang, mereka bergegas kembali ke acara pesta tersebut. Sementara petugas Timekeeper yang sudah mendapatkan cukup bukti, langsung menyergap Will di acara pesta keluarga Sylvia. Setelah diinterogasi, petugas menyita waktu milik Will dan hanya menyisakan 2 jam saja. Conscious of the surveillance, he doesn't have a bodyguard and he runs. It's all right, everyone. What's this about?
A man named Henry Hamilton gave me over a century. It was a gift. I'm not a thief. I am a timekeeper, and that time is in the wrong hands. Will be held. We'll leave you 2 hours for booking and processing. Mencoba untuk kabur, Will melawan petugas dan menyandra Sylvia. You're gonna kill us! Please just let me out! Keesokan harinya, merasa lolos dari kejaran petugas, Will berencana membawa Sylvia ke tempat yang lebih aman. Namun, mobil yang ditumpanginya terjebak ranjau milik Fortis. Tidak lama kemudian, Fortis dan kawanannya datang mencuri waktu milik Sylvia sehingga tersisa 30 menit saja. Setelah siuman, mereka bergegas ke rumah sahabatnya Borel untuk meminta bantuan, yang sebelumnya telah dia berikan waktu 10 tahun. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh istrinya Borel, dan rupanya Borel telah tewas, setelah menghabiskan seluruh waktu 10 tahun tersebut untuk mabuk-mabukan. Where's Burrell? He's dead. Goodbye, Will. Mereka kemudian menjual anting-anting berlian milik Sylvia, tapi sayangnya hanya dihargai 2 hari. Will kemudian menelepon ayah Sylvia, dan meminta tebusan 1000 tahun untuk ditransferkan ke Time Mission. Ternyata ayah Sylvia menolak bernegosiasi dan tidak akan mengirimkannya. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Will akan membiarkan Sylvia pulang. Namun, Sylvia yang sudah merasa nyaman akhirnya menolak, dan malah dia sendiri yang akan membujuk ayahnya untuk mentransfer waktu 1000 tahun tersebut. Ketika Sylvia sedang menelpon ayahnya, dia kemudian melihat Raymond yang menodongkan pistol ke Will. Dengan cepat Sylvia menembak Raymond lebih dulu. Setelah kejadian ini, Sylvia yang awalnya berstatus korban penyanderaan, kini ditetapkan sebagai buronan sama seperti Will. Sylvia Weiss, daughter of finance magnate Philippe Weiss. Citizens are advised to exercise extreme caution. Singkat cerita, mereka berdua melakukan perampokan di bank milik ayah Sylvia. Mereka merampok ratusan time capsule dan membagikan kepada seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Announced that Weiss Time Lenders is now offering interest-free loans with no payments. Di malam hari, ketika mereka akan berhawadikap-dikapan, petugas timekeeper datang untuk menyergap mereka. He's paid them all off. And this is where I would hide. Hey! Stop! Come on! Keesokan harinya, mereka kembali mengambil ancang-ancang untuk berhawadikap. Namun, geng pencuri waktu datang menggerebek dan menantang Will beradu panco dengan taruhan waktu. Hey! Of course, this is normally my job. Don't you want... Singkat cerita, time capsule yang telah mereka bagikan kepada masyarakat tidak berpengaruh sama sekali, karena kenaikan pajak dan harga yang semakin melonjak, membuat mereka berdua mencari strategi untuk merampok time capsule, yang berisi 1 juta tahun milik ayah Sylvia, dan inilah strateginya. Stop! I want to surrender. Sylvia. What the
Thanks to you, I need them. One too many. Guns down. Now! It cost us centuries just to bribe our way in here. Quality time. Sebelum mereka pergi, Philip memperingatkan Will, bahwa jika waktu 1 juta tahun itu jatuh ke tangan yang salah, dan di zona yang salah, maka akan mendatangkan masalah besar dan juga meruntuhkan sistem. Sementara Will memang bertujuan untuk meruntuhkan sistem. Menurutnya, di dunia ini tidak ada yang bisa hidup abadi, dan semua manusia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sebagaimana mestinya. Because everyone wants to live forever. No one should be immortal. If even one person has to die. Tidak lama berselang, sistem keamanan Timekeeper mendeteksi tentang aksi perampokan yang dilakukan Will dan Sylvia. Raymond beserta jajarannya langsung melakukan pengamanan. If this works, we gotta get more. Give the order. Shoot on sight. In your grip. Merasa lolos dari hadangan dan hujan peluru anggota Timekeeper, Will membagikan waktu 1000 tahun tersebut kepada seluruh masyarakat di Dayton. Raymond yang tak putus asa, masih terus melakukan pengejaran kepada mereka berdua. Will dan Sylvia juga tidak punya banyak waktu, masing-masing dari mereka hanya punya waktu kurang dari 1 menit. We don't have enough. Let's can make it. Take mine. You take mine. You can get there. I can't. I can't get there. You can. No. Yes. No. What? The keeper's time. Run. Run! I need time. Time transfer. Sementara itu berita di TV melaporkan, pabrik-pabrik yang ada di Dayton sudah tutup, karena semua penduduk sudah punya banyak waktu untuk hidup mereka, dan beramai-ramai untuk meninggalkan pekerjaannya. There's so much stolen time in circulation. Factories in Dayton lie idle. Setelah menyaksikan dampak yang ditimbulkan dari aksi Will dan Sylvia, Sanjay yang merupakan partner Raymond sebagai Timekeeper, memerintahkan para Timekeeper lain untuk beristirahat, bahkan mungkin memilih berhenti menjadi Timekeeper, karena sistem yang sudah kocar-kacir. What do we do, sir? Go home. Sementara Will dan Sylvia berhasil meruntuhkan sistem, dan kini kembali bersiap untuk merampok bank yang lebih besar. You almost missed your calling. Ending yang sangat menguras waktu. Pesan yang bisa saya simpulkan dari film ini adalah bahwa sesungguhnya waktu sangatlah berharga. Maka dari itu, hargailah hidup Anda walau penuh dengan keburikan, karena hidup tidak bisa diputar, dijilat, apalagi dicelupin.